Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini Barreskrim Polri menggelar gelar perkara khusus pemirsa dan tentunya dihadiri oleh sejumlah pihak yang kemudian hari ini juga turut dipanggil dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu bagaimana hasil dari gelar perkara khusus ini pemirsa? Apakah kemudian menguatkan penyelidikan sebelumnya yang kemudian berujung pada penghentian laporan dari kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo atau justru dibuka kembalinya kasus ini? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda bersama saya Kenan. Nah, bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda pemirsa. Termasuk juga pembahasan mengenai perundingan antara Hamas dan juga Israel masih berlangsung alot. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini justru mengaku optimis bahwa Hamas ini akan menyetujui kesepakatan damai. Namun di tengah perundingan gencatan senjata, Israel masih terus membombardir Gaza Palestina hingga menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina. Pertanyaannya pemirsa, benarkah apa yang dilakukan Israel terus membombardir Gaza Palestina ini sebagai strategi untuk menekan Hamas di meja perundingan? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Baku tembak terjadi saat aparat kepolisian melakukan penyergapan terhadap seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri di Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama bersembunyi, Hairul mengumpulkan sejumlah senjata api. Diduga akibat korsleting listrik, 4 unit kios dan rumah warga hangus terbakar di Kelurahan Timbangan, Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Kobaran api yang terlihat membesar dari lokasi kebakaran ini membuat panik warga dan pengguna jalan. Warga yang panik berhamburan keluar rumah mereka untuk menyelamatkan diri. 4 unit mobil damkar ini dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Namun api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah bangunan rata dengan tanah. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas ini terpaksa ditutup. Menurut saksi mata, kobaran api pertama kali muncul dari kios penjual nasi goreng dan dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. Dugaan sementara, kebakaran dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu unit kios. Warga Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat perempuan mengapung di pinggir Sungai Walanai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mayat wanita tanpa identitas itu ditemukan mengapung di sekitar jembatan di Sungai Walanai oleh warga sekitar pada pukul 7 pagi tadi. Korban terlihat mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam, kerudung hitam, dan celana panjang abu-abu dengan menggunakan masker. TNI bersama masyarakat bersama-sama mengevakuasi korban dari Sungai Walanai sembari menunggu tim SAR gabungan tiba di lokasi. Dan dari hasil identifikasi yang dilakukan tim forensik, korban diketahui bernama Justiah yang sebelumnya dikabarkan hanyut di Padupa, aliran Das Walanai yang terhubung ke Cenrana, Kabupaten Bone. Seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Selasa kemarin. Jasad diplomat berusia 31 tahun itu pertama kali ditemukan oleh penjaga kos dengan kondisi kepala tertutup lakban. Korban adalah Arya Darupangayunan, merupakan diplomat fungsional Kemenlu yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI.
Jasad Arya pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Belum diketahui apa penyebab pasti tewasnya korban. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur terlentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Itu. Di kosannya sendirian atau berdua? Di kosannya sendiri. Pihak kepolisian saat ini tengah memeriksa 4 orang saksi termasuk istri korban untuk mendalami penyelidikan kematian korban. Menurut Polsek Menteng, kondisi kamar kos tempat Arya ditemukan dalam kondisi terkunci serta tak ada kerusakan. Selain itu, polisi pun menyebut tak ada barang di kamar kos yang hilang. Kalau dari visum awal olah TKP tidak ada tanda-tanda kekerasan. Teman-teman korban maupun saksi yang ada di tempat kejadian perkara nggak ada hal mencurigakan. Jadi hanya datang ke kantor, masuk ke kosan, udah nggak ada aktivitas lain lagi. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV di lokasi kejadian. Sementara jasad korban masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana informasi terkini pemirsa di lokasi kejadian? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Virgi Dainas. Selamat malam Virgi, bagaimana informasi terbaru dan apa saja proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, selamat malam Vena dan juga Ken Ane. Betul sekali bahwasannya tadi polisi dan juga tim Inavis baru selesai mengecek langsung ke lokasi tempat kejadian perkara kematian diplomat ini. Dan memang saat ini saya juga berada di depan pintu masuk akses menuju ke dalam kamar kosan. Namun memang karena pengecekan atau pemeriksaan ini masih berlanjut, memang kami tidak dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Adapun update yang bisa saya berikan adalah saat ini tadi polisi mengantongi 2 bukti CCTV seperti CCTV yang berada di luar yang terhubung langsung ke tempat juga rumah vape, di mana tuh rumah ini memang jika dilihat ini cukup ramai sosial, orang-orang membeli vape. Dan tadi kami juga sempat menanyakan CCTV bagian dalam juga ada 2 yang langsung terhubung ke depan kamar korban, ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Dan tadi kami juga sempat menanyakan apakah penjaga vape ini mengenal korban. Jawaban mereka adalah mereka mengenal, dan memang korban ini dikenal cukup introvert atau pendiam, dan mereka ini sering bertegur sapa ketika pulang kerja, atau korban ini pulang kerja hanya sebatas mengatakan selamat sore ataupun selamat malam. Dan juga memang mereka ini sudah tidak melihat mobil korban ini sejak semingguan atau sejak hari Kamis atau hari Senin. Mereka mengatakan bahwa sudah tidak pernah lagi, tepatnya mereka juga lupa untuk mengatakan bahwa kapan terakhir kali mereka melihat mobil korban, dan juga korban ini sudah jarang terlihat. Dan memang kalau bisa kita lihat situasi sekarang ini untuk pintu masuk saja ini bisa dibilang keamanannya cukup baik, Vena dan juga Ken Ane, seperti harus ada kartu akses masuk ke dalam. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika penjaga kos mengatakan tidak ada orang lain lagi yang masuk pada hari itu, kami juga tadi masih akan mendalami kira-kira apakah benar, nanti kita juga sama-sama menunggu rilis dari polisi. Dan memang korban ini dikenal cukup baik di kalangan penjaga kos, seperti sering menegur, bertegur sapa, bahkan sesekali memberikan senyuman. Seperti itu Ken Ane dan juga Vena. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Virgi Dainas atas laporan Anda langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan informasi yang masih berkaitan pemirsa, ini rumah duka almarhumah Arya Daru, diplomat Kementerian Luar Negeri di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dipenuhi oleh puluhan kerabat.
Suasana duka menyelimuti rumah keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sejak pagi hari, kerabat keluarga korban berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa serta menunggu kedatangan jenazah yang diberangkatkan dari Jakarta. Almarhum ditemukan tewas di kamar kosnya yang berada di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Almarhum diduga menjadi korban pembunuhan. Direncanakan jenazah ini akan dimakamkan di makam keluarga. Kedatangan jenazah diplomat yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta, Arya Daru Pangayunan, tiba di rumah duka. Tangisan ribuan pelayat tak terbendung setelah kedatangan jenazah almarhum Arya Daru Pangayunan tiba di rumah duka. Kerabat yang menunggu sejak pagi merasa haru dengan kepergian almarhum yang begitu cepat dengan adanya dugaan dibunuh. Setelah disolatkan, jenazah langsung dimakamkan ke makam Sunten Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ratusan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Gresik beramai-ramai menyaksikan reka adegan rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan seorang agen layanan perbankan. Inilah suasana jalannya rekonstruksi perampokan dan pembunuhan sadis terhadap Wardatun Toibah, agen layanan perbankan yang tewas dibunuh pelaku bernama Mido. Warga sontak meneriaki pelaku saat dikawal polisi menuju rumah korban. Warga makin kesal karena Mido terlihat cengengesan saat menjalani 33 reka adegan. Isak tangis keluarga pecah saat Midol, otak pelaku, memperagakan hingga menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur. Reka 33 adegan dilakukan di 4 lokasi, yakni di rumah tersangka, rumah korban, tempat jagal sapi, dan tepi Sungai Bengawan Solo. Midol membunuh Wartun dan menggasak uang senilai 160 juta rupiah yang tersimpan di dalam kamar korban. Saat kejadian, suami korban yang tengah terlelap tidur. Pengadilan Negeri Surakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan mobil SMK dengan agenda pembuktian oleh penggugat Aufa Lukmana, warga Solo. Sidang dengan agenda pembuktian ini, tim kuasa hukum penggugat menyerahkan sejumlah alat bukti berupa surat terkait legal standing penggugat dan dokumen-dokumen pemberitaan media. Selain menyerahkan alat bukti, penggugat juga menyampaikan permohonan pemeriksaan setempat untuk sidang ke depan dalam perkara gugatan Wan Prestasi ini. Kuasa hukum penggugat menilai kali ini diperlukan karena menyangkut keberadaan pabrik mobil SMK yang berada di wilayah Boyolali. Apa benar ada aktivitas produksi massal mobil dan lain sebagainya. Sementara Sundari, kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi dengan tegas menyampaikan penolakannya kepada hakim terkait sidang PS. Sidang lanjutan akan digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembuktian pihak tergugat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran melakukan pelepasan benih ikan. Warga berdesakan berebut buku dan alat tulis yang dibagikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Bendungan Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah. Kunjungan Gibran ke Bendungan Rawa Jombor tersebut dalam rangka pelepasan 50.000 benih ikan tawus dan nila hitam. Di sela kegiatan tersebut, Gibran juga menyempatkan diri untuk bertemu dan menyapa warga. Usai dari Bendungan Rawa Jombor, Klaten, Wapres Gibran bersama rombongan ini kemudian melanjutkan kegiatan lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan masalah di tanah Papua. Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan hingga kini masih menunggu perintah resmi untuk menjalankan penugasan tersebut. Tanpa harus menunggu keputusan Presiden atau Kepres, Wapres menyatakan siap memulai langkah nyata apabila memang harus ditugaskan di tanah Papua. Gibran Rakabuming Raka juga menyebut hal ini bukanlah hal baru dan merupakan kelanjutan dari arahan yang pernah diberikan kepada Wapres sebelumnya, yakni Ma'ruf Amin.
Menurutnya, tim dari Sekretariat Wakil Presiden juga sudah aktif dalam menjalankan program di Papua, seperti mengirimkan bantuan alat sekolah hingga mengecek kesiapan MBG. Menanggapi teknis berkantor, Wakil Presiden RI tersebut menyatakan ia bisa berkantor di mana saja. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi atas permintaan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila datang tidak secara bersamaan ke Bareskrim Polri. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengikuti gelar perkara khusus yang dilakukan secara tertutup. Sebelumnya TPUA mengajukan aduan masyarakat terkait adanya temuan publik serta penolakan hasil konvers Bareskrim. Meski awalnya merasa keberatan, kubu Jokowi menghormati undangan Bareskrim Polri dan turut hadir dalam gelar perkara khusus. Kubu Jokowi diwakilkan tim hukumnya yakni Yakub Hasibuan, Firmanto Laksana, dan Andra Reinhardt. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pakar telematika Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Sementara itu, pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, keberatan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah kliennya. Namun, ia tetap menghadiri agenda tersebut demi menghargai keputusan polisi. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan akan proses ini. Karena ini gelar perkara khusus pada saat penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya. Dengan harapan bahwa ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus dipertanyakan. Gelar perkara kasus ijazah Jokowi sedianya dilaksanakan pada 3 Juli kemarin, namun pihak TPUA memohon pelibatan sejumlah nama sehingga pelaksanaannya dijadwalkan ulang menjadi Rabu 9 Juli 2025. Lantas seperti apa jalannya gelar perkara khusus ijazah Jokowi? Lalu dengan digelarnya perkara khusus tersebut, apakah hasilnya akan menguatkan penyelidikan sebelumnya yang berujung dihentikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi? Ataukah sebaliknya, penyelidikan Bareskrim dibuka kembali? Dan bagaimana tindak lanjut sejumlah laporan di Polda Metro Jaya? Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, hari ini Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus atas kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu bagaimana hasil dari gelar perkara khusus tersebut? Apakah kemudian menguatkan penyelidikan sebelumnya yang artinya menghentikan kasus ijazah dari Joko Widodo ini atau justru membuka kembali kasus yang ada? Kami akan menghadirkan pembahasannya malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Prof. Panji. Malam, Baik. Dan juga bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam ada Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011 Pak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Prof. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau dari konferensi pers kemudian yang beredar begitu, informasinya Kompolnas juga hari ini turut hadir dalam gelar perkara khusus. Apa yang berlangsung pada hari ini, Pak Yusuf? Ya, baik. Gelar perkara khusus itu kan kalau kita lihat di perkapnya itu karena ada didasari oleh adanya komplain, oleh adanya pengaduan. Pada waktu saat yang lalu hasil penyidikan itu dirilis, secara terbuka juga kan dari pihak yang mengatasnamakan sebagai pengadu, pelapor, merasa berkeberatan. Tentu karena ini kasus yang cukup mendapat perhatian publik, kami rasa juga memang apa yang menjadi keberatan pengadu itu ada baiknya direspon saja. Nah, ternyata pada hari ini Bareskrim itu sudah merespon apa yang menjadi keberatan dari pihak pengadu yang secara tertulis cukup jelas sebenarnya Bang Prof. Egy Sujana. Nah, itu sudah direspon pada hari ini, dilakukan gelar perkara khusus, hadir semua pihak sesuai dengan informasi yang kita terima, dan gelar perkara khusus sesuai dengan informasi yang kita terima juga dipimpin langsung oleh Karwasidi. Kompolnas sendiri hadir sebagai pengawas eksternal, ada rekan kami yang hadir di sana. Gelar perkara khusus ada 2 sesi biasanya, 1 sesi semua pihak dari pengadu atau pelapor yang mengeluhkan, yang masih tidak puas atau berkeberatan biasanya dengan hasil penyelidikan. Dalam hal ini cukup gamblang sebenarnya dari pihak pengadu, sebagaimana yang dirilis juga waktu lalu, berkeberatan dengan hasil yang dirilis oleh Bareskrim. Hadir, ada Mas Roy Suryo dan rombongannya, hadir juga dari kuasa hukum teradu, yang sebenarnya merasa berkeberatan adanya gelar perkara khusus itu. Tapi tentu kami sebagai pengawas eksternal dalam hal ini tentu mendorong penyidik ya profesional saja, tidak berat sebelah, apakah pengadu, teradu, pelapor tentu secara profesional itu dilayani. Nah, kami hadir di situ dan rekan kami hadir di situ sudah melihatnya langsung bagaimana proses gelar itu diselenggarakan, gelar khusus itu diselenggarakan oleh Birwasidi. Pak Yusuf, kalau hadir dan menyaksikan langsung, berarti juga mengetahui Pak, ada fakta-fakta baru tidak sih dalam gelar perkara khusus ini, dan apakah kemudian kasus ini pada akhirnya dihentikan atau justru dibuka kembali Pak Yusuf? Kan masih ada 2 sesi. Sesi yang kedua ada internal penyidik dengan Kompolnas. Nah, itu yang secara resmi tim yang hadir pada hari ini belum menyampaikan secara resmi, tapi sejauh banyak apa yang disampaikan, apa yang mengemuka dari pengadu ya sebenarnya yang selama ini sudah mengemuka juga di ruang publik, hanya ada beberapa hal-hal yang secara spesifik, yang intinya apakah itu nanti akan dibuka kembali, tentu ini ada pada kewenangan penyidik. Nah, hanya saja apakah ada novum yang muncul dari gelar perkara khusus itu, itulah masih menjadi rapat sesi kedua eksternal, yang itu sesi yang kedua internal dan
pengawas eksternal Kompolnas. Baik, tadi kami secara resmi belum mendapatkan update terakhir dari tim yang mengikuti rapat sesi kedua gelar perkara khusus itu. Berarti masih berlangsung ya Pak sesi kedua antara pihak kepolisian dengan pihak eksternal. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Pak Ito, mungkin juga bisa dijelaskan kepada publik, gelar perkara khusus ini apa sebetulnya Pak? Tujuannya untuk apa? Baik Pak, untuk gelar perkara khusus ini kan merupakan satu mekanisme yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 ya. Di sini dilakukan karena apa? Permintaan gelar perkara ini adalah untuk bagaimana menampung keberatan daripada pihak pengadu atau pelapor apabila mereka merasa ada hal yang tidak puas pada saat proses penghentian penyelidikan ya. Kita harus batasi di sini penyelidikan. Nah, di sini mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menurut mereka merupakan fakta-fakta baru. Ini nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik apakah fakta baru ini relevan tidak dengan objek yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan untuk bisa ditingkatkan menjadi penyidikan atau menjadi fakta minimal 2 alat bukti untuk penyelidikan. Tetapi kalau tidak dari penyelidikan ke penyidikan, maka tetap keputusannya adalah dihentikan. Tetapi betul bahwa kami meluruskan bahwa meskipun keberatan daripada penasihat hukum daripada terlapor, tapi ini diatur dalam mekanisme Mbak. Dan jangan lupa bahwa proses penyelidikan ini sesuai dengan keputusan MK nomor 9 tahun 2019 itu tidak dapat diperadilan atau bukan objek untuk pra-peradilan. Sehingga nanti ini akan kalau memang dihentikan sudah selesai. Tapi kan sekarang sudah ada pengawas dari eksternal Kompolnas. Apalagi yang harus dicurigai. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di sini yang menjadi objeknya adalah ijazah. Ijazah itu yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo yang dikeluarkan oleh lembaga yaitu UGM. Ya. Tapi sekarang kan yang dilaporkan adalah seolah-olah seseorang yang memiliki ijazah dalam ini Pak Joko Widodo yang memalsukan. Sehingga tentunya beliau mengajukan keberatan, mungkin pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini akan terkait nanti. Kemudian jangan lupa juga ada kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Solo, yaitu yang melibatkan Saudara Bambang Tri dengan Gus Nur. Itu kan sudah ada keputusan pengadilan, tapi masih dalam proses banding, sehingga ini sebetulnya ada 2 objek yang sama ya, mungkin agak sedikit masuk ke dalam nebis in idem. Tetapi tentunya karena ini proses hukum harus berlangsung, penyidik juga tentunya akan mengkaitkan, akan menunggu juga ya. Kalau memang keputusan di sana memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka itu bisa dijadikan juga menjadi salah satu alat bukti. Bagaimana untuk kasus di Polda Metro Jaya bisa berjalan kalau misalnya belum ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi salah satu alat bukti utama ini belum bisa ditetapkan apakah asli atau palsu. Oke, baik Pak Ito. Nah, Prof. Suparji, kalau kemudian melihat yang tengah berlangsung ya di Barreskrim Polri masih ada sesi kedua ternyata yang juga berlangsung. Nah, nanti kemudian siapa atau bagaimana kasus ini akan berlangsung, Prof? Ini akan dihentikan atau dibuka kembali? Bagaimana menghitung setiap alat bukti yang hadir, begitu? Apalagi kuncinya ini ijazah milik Pak Jokowi, Prof. Ya, pertama bahwa sebetulnya perkaranya dibuka kembali. Perkara dibuka kembali dengan adanya gelar perkara ini kan itu. Kalau perkara nggak dibuka kembali berarti sudah selesai. Artinya kita apresiasi bahwa kemudian apa yang dilakukan Barreskrim dalam rangka merespon pengadu, merespon pelapor yang keberatan atas kesimpulan kemarin, yang akhirnya membuka kembali melalui forum gelar perkara. Forum gelar perkara ini ada yang biasa, ada yang khusus. Untuk perkara ini adalah khusus karena ada pengaduan dari masyarakat. Ada 2 sesi, yang pertama adalah paparan dari pengadu, kemudian paparan dari teradu, atau kemudian paparan dari penyidik, dan kemudian diberikan kesempatan masing-masing mungkin secara berimbang kan itu. Nah, setelah itu memang kemudian ada sesi kedua. Sesi kedua dalam arti di internal penyidik tadi itu melakukan pembahasan atas mungkin kajian atau temuan-temuan atau novum-novum baru yang diajukan misalnya pengadu. Nah, kemudian pada akhirnya nanti dari mekanisme internal nanti tadi itulah yang kemudian akan mengambil kesimpulan dan sekaligus merekomendasikan apakah kesimpulan ini bahwa alat buktinya cukup sudah untuk dihentikan atau sebaliknya ternyata perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi harapannya bahwa kemudian semua pihak menghormati proses hukum ini. Bahwa ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari peradilan, sistem peradilan pidana terpadu. Gelar perkara ini adalah diatur secara
jelas dalam perkap tadi itu, dan kemudian bagaimana intinya adalah bahwa semua pihak harus menghormati bahwa kemudian ketika ada rekomendasi, ada kesimpulan yang menyatakan bahwa memang tidak ada bukti baru yang kemudian untuk menyimpulkan adanya peristiwa pidana, maka harus dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, harapannya adalah dilakukan secara cermat, dilakukan secara hati-hati, secara presisi, sehingga kemudian tidak ada lagi keberatan-keberatan. Memang kemudian ya bisa diprediksi kesimpulan seandainya ini sama, pasti akan menimbulkan keberatan di pihak lain. Tetapi itulah mekanisme hukum yang dihormati gitu. Oke. Pak Yusuf, ini dalam sesi kedua Kompolnas juga turut serta Pak dalam pembahasan di pihak eksternal dan juga Kompolnas sebagai pengawasnya, begitu artinya tidak lama lagi kita juga akan mendapatkan pengumuman resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, ini gelar perkara khusus dalam kasus ini kita lihat memang wujud transparansi dan akuntabilitas yang dijunjung oleh penyidik kita apresiasi. Biasanya kita sering menghadiri gelar perkara khusus, kalau sudah sesi kedua itu sudah banyak masukan-masukan di sesi pertama, biasanya kami tidak perlu ikut lagi. Nah, tapi karena ini wujud transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya ini adalah sesi internal penyidik dengan pihak-pihak yang penting, misalnya jarang kita Kompolnas dalam gelar perkara khusus itu bisa sampai sesi kedua, tapi karena ini ingin menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penyelidikan yang kemarin sudah dirilis dihentikan ini, ya Kompolnas ikut. Nah, tentu nanti dalam pembahasan itu biasanya kan memberikan apakah itu sifatnya penguatan-penguatan atau saran-saran yang memerlukan tambahan-tambahan untuk memastikan apakah memang ini bukan novum atau ini novum. Saran-saran dan masukan Kompolnas biasanya langsung di situ apabila ikut di dalam gelar yang sesi kedua ini, yang sebenarnya sekali lagi di dalam kebiasaan dan prakteknya itu internal penyidik dengan pihak-pihak tertentu, apakah itu ahli atau dari laboratorium forensik. Itu biasanya Ken Ani. Oke, baik, kita juga ingin tahu Pak Yusuf, biasanya ini dari pihak pelapor atau pengadu ini juga apakah diberikan kesempatan lagi untuk melakukan pembuktian tersebut? Mungkin nanti juga Pak Ito bisa menjawab, Pak Yusuf terlebih dahulu. Ya, kalau di Kompolnas kita namanya menerima pengaduan, menerima keluhan itu ya dia tetap terbuka. Tapi sekali lagi kita tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus ini, apakah memang tetap sesuai dengan yang sudah dirilis bahwa tidak ditemukan unsur pidana beberapa waktu lalu, atau ada hal-hal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut dari hasil gelar perkara khusus ini, ya kita harapkan nanti akan disampaikan ke publik dari Barreskrim. Itu saja Ken Ani. Oke, Pak Ito, bagaimana kemudian dengan pemberian kesempatan? Adakah lagi kesempatan pembuktian yang diberikan kepada pelapor atau pengadu ini, Pak? Kalau kita mengacu kepada mekanisme sudah tidak ada, Mbak, ya, selesai. Tadi disampaikan juga oleh Pak Yusuf Arsim, ini kan sebagai wujud dari Pak Kapolri untuk bisa memberikan kesan bahwa Polri ini adalah transparan dan akuntabel. Tapi jangan lupa bahwa sesuai dengan KUHP, maka siapapun juga tidak bisa mengintervensi keputusan yang diambil oleh penyidik atau penyelidik. Sehingga di sini hanya dilakukan pengawasan apakah memang ada intervensi ataukah memang ada manipulasi atau tidak. Nah, kalau sudah nanti Kompolnas sebagai pengawas eksternal ini sudah melakukan tugasnya, tentunya semua pihak harus bisa menghormati. Tadi Prof mengatakan bahwa kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau tidak puas, nah, di dalam proses penyidikan ini bukan pengadilan, jadi tidak ada namanya istilah di sana berdebat dan lain sebagainya. Nanti silahkan kalau ini diangkat menjadi satu kasus melalui proses penuntutan ya, di penuntut umum sampai ke pengadilan, silakan nanti di sana bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap keberatan yang bisa menjadi pertimbangan hakim. Saya kira demikian. Oke, Prof, ini menjadi menarik nih karena akhirnya apakah hari ini juga kita akan melihat hasilnya ini kasus dari ijazah Pak Jokowi akan menemui akhirnya atau justru masih ada potensi dibuka lagi nih, Prof. Tapi ditahan dulu penjelasannya, Prof, ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.
Menunggu akhir kasus ijazah Joko Widodo. Prof. Suparji, betulkah demikian akan ada akhirnya ini dalam waktu dekat atau justru kasus ini akan dibuka kembali? Hasilnya akan seperti apa, Prof, kalau bacaan dari Prof. Suparji? Menurut saya jangan ditunggu, karena tidak akan akhir. Oh gitu, oke. Karena apa? Karena kemungkinan misalnya kesimpulannya adalah sama gitu ya, bahwa ternyata tidak ada peristiwa pidana. Kemungkinan tidak akan puas dari pelapor, dari pengadu, bisa saja nanti akan bikin laporan baru. Tadi Pak Ito sudah mengatakan sebenarnya kasus ini sudah pernah ada proses kan, sudah ada yang menjadi terpidana ketika menuduh ijazah ini palsu. Ternyata ada laporan baru lagi, ada beberapa misalnya kasus perdata juga yang kemudian mengungkit atau mengungkap tentang ini. Jadi ini tidak akan berakhir, karena apa? Karena memang tadi itu, bahwa memang tidak bisa kemudian memuaskan, tidak bisa kemudian menguatkan keyakinan kalau memang orang sudah tidak punya kepercayaan. Persoalannya kan itu. Nah, kalau kemudian kita kembali pada pertanyaan bagaimana kira-kira akhir dari rekomendasi atau kemudian akhir dari tadi gelar perkara ini tadi, menurut saya ada kemungkinan bahwa perlu pendalaman lebih lanjut. Sehingga kemudian setidak-tidaknya adalah memberikan kesempatan untuk kemudian lagi untuk membuka perkaranya. Tetapi persoalannya jangan sampai juga ketika sudah dibuka, sudah kemudian ada peluang untuk membuktikan lagi tadi itu, artinya rekomendasi memberikan pendalaman, kesimpulannya sama juga, akhirnya tidak puas juga. Maka ini kan yang jadi masalah. Dan inilah sebetulnya yang harus kembalikan pada kewenangan penyelidik, kewenangan dari penyidik yang diberikan jaminan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan secara independen. Tetapi ya lagi-lagi kalau soal kepercayaan tidak terbangun, maka tidak akan ada akhirnya. Ini itu yang jadi masalah kita. Kepercayaan tidak terbangun, tidak akan ada akhirnya, termasuk menyikapi bukti-bukti yang coba dihadirkan oleh pengadu. Inikah menjadi novum baru, Prof, yang kemudian membuka kemungkinan kasus ini dibuka kembali? Ya, saya kira memang bahwa apa yang dihadirkan ya, yang kemudian dikualifikasi sebagai suatu novum baru, yang kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, saya kira masih perlu didalami. Kan apa? Karena sekali lagi bahwa tidak sepenuhnya kemudian mengikat dan kemudian memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian palsu atau sebaliknya. Jadi untuk itu, agar kemudian tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi, karena nanti akan berkepanjangan prosesnya ini, maka lebih baiklah diberikan kesempatan bagi penyelidik untuk melakukan pendalaman sampai ada sebuah kesimpulan yang komprehensif, tidak ada celah lagi. Kalau kemarin kan celahnya kan soal bahwa tidak ada gelar perkara. Sekarang sudah ada gelar perkara kan ini, maka kemudian mestinya itu diapresiasi. Pada sisi yang lain, kalau kemudian ternyata gelar perkara belum mampu memberikan penilaian yang sesuai dengan versi misalnya dari pengadu atau pelapor, maka lebih baik didalami. Sehingga kemudian nanti tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak muncul keberatan-keberatan lagi, yang intinya sebetulnya dalam kasus ini bagaimana kemudian para pihak memberikan semacam pencerahan kepada publik tentang bagaimana pengungkapan ini, arti pentingnya apa, tapi pada sisi yang lain juga kemudian tetap ada dalam koridor hukum. Wah, kalau kita yang lihat kan para pelapor ini kan dalam rangka membela keyakinannya, membela kebenaran yang dimilikinya, dalam rangka kepentingan umum, menjaga harkat martabat lembaga kepresidenan. Maka patut kita apresiasi. Tetapi pada sisi yang lain juga harus mengapresiasi bagaimana kinerja penyidik, bagaimana kinerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian saling menghormati tadi itulah penting untuk dilakukan. Itu. Baik, Prof. Pak Ito, kesimpulannya jangan sampai ada celah lagi begitu. Akankah kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman itu, mencari pembuktian lagi dari masing-masing pihak, Pak Ito? Iya, saya kira mungkin yang disampaikan Prof. Suparji betul, pasti akan ada pendalaman ya. Dan kita jangan lupa juga bahwa dalam azas hukum pidana itu ada dikenal namanya nebis in idem ya, bahwa azas hukum yang melarang ya untuk seseorang itu digugat untuk 2 kali dalam perkara yang sama, sehingga ada putusan pengadilan yang telah inkrah ya, yang penting kita menunggu yang dari Solo. Kemudian juga masalahnya sederhana sebenarnya Mbak ya, ini kan objeknya ijazah. Ijazah dinyatakan palsu, kan ijazah itu dikeluarkan oleh siapa? Dibuat oleh Pak Jokowi atau lembaga yang melakukan UGM. UGM mengatakan bahwa ijazah ini asli. UGM ini adalah memproduksi ijazah ini. Nah, sehingga di sini sebetulnya bagi orang pemegang ijazah ini yang dinyatakan bahwa dia memalsukan, tentunya dia keberatan karena dia kan tentunya yang bertanggung jawab adalah UGM. UGM sudah memberikan keterangan di dalam proses penyelidikan. Kemudian untuk identik itu sudah teman-temannya yang pemegang ijazah ini yang lulus dalam
waktu yang sama itu juga sudah memberikan, dan yang ditunjukkan adalah semuanya ijazah asli, berbeda dengan disampaikan oleh pihak pengadu yang hanya diambil dari screenshot. Nah, saya kira ini akan menjadi pertimbangan dari penyelidik. Kalau penyelidik mengatakan ini memang tidak ada unsur pidana untuk bisa menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, sudah selesai, dan tentunya polisi juga harus segera tidak boleh menunda-nunda lagi sehingga ada kepastian hukum di sini. Demikian, Pak. Oke, Pak Ito, tapi dari pihak pengadu ini nampaknya masih terus yakin menghadirkan bukti-bukti yang kemudian dipercayanya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini palsu, Pak Ito. Ya, di sini kan adalah antara fakta dan opini yang nanti akan menjadi pertimbangan daripada penyidik. Penyidik harus berdasarkan fakta, karena itu mereka disumpah dan bertanggung jawab kepada masalah hukum dan kepada Tuhan. Kalau namanya opini tentunya hanya menjadi bahan pertimbangan, kalau tidak nyambung ya tentunya tidak akan digunakan, dan tetap kepada kesimpulan awal bahwa hasil penyelidikan awal itu adalah dinyatakan berlaku, sehingga yang disampaikan itu cukup menjadi satu bahan pertimbangan. Demikian, Pak. Oke, baik Pak Ito. Pak Yusuf, jangan sampai ada celah lagi ini. Nampaknya pihak kepolisian harus sangat berhati-hati kemudian dalam menangani kasus ini, apalagi ketika bicara mengenai prosedur penyelidikannya, Pak. Ya, dipastikan tadi itu dengan pihak pengadu yang berkeberatan dengan Mas Suryo dan teman-teman, setelah terjadi pertukaran informasi dari penyidik dan dari pengadu. Nah, dari penyidik tentu informasinya itu apa yang selama ini dilakukan. Cukup banyak apa-apa saja yang dilakukan, permintaan pemeriksaan, apa-apa saja yang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, ya tentu itu telah terjadi informasi-informasi itu, dan begitu juga apakah ada hal yang sangat spesifik dan baru di luar yang selama ini telah dikerjakan oleh penyelidik di dalam melakukan penyelidikan, apakah itu di dalam meminta klarifikasi orang, apakah itu di dalam memeriksa dokumen-dokumen, apakah itu juga terkait dengan laboratorium forensik. Apabila itu memang nanti ada, maka itulah yang dimaksud oleh Prof. Supandi, itu perlu dilakukan pendalaman. Oleh karena itu, kami yakin informasi-informasi dari kedua belah pihak, antara penyidik dan pengadu, itu telah terjadi pertukaran yang perlu didalami, dan Kompolnas sendiri di dalam sisi kedua tentu tidak bisa memberikan satu hal yang sifatnya intervensi, tapi memberikan saran-saran dan masukan di dalam memberikan penguatan-penguatan, termasuk di dalam merespon apakah ada hal yang spesifik dan baru dari pengadu dari gelar perkara khusus di sisi pertama itu seputar itu yang perlu disarankan kepada penyidik. Tapi sekali lagi kita tunggu saja dari hasil gelar perkara khusus ini. Kita berharap kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun itu sekali lagi tidak bisa memuaskan. Oke, kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun tidak memuaskan bagi pihak yang mana nih ya Pak Yusuf ya. Karena kemudian yang dipermasalahkan mengenai ada tidaknya novum baru, bukti-bukti baru kemudian yang bisa membuat kasus ini dibuka kembali atau berpotensi naik ke penyidikan, Pak Yusuf. Iya, sekali lagi ini proses hasil gelar perkara ini nanti itu yang akan menjadi apakah ada informasi-informasi yang saya katakan tadi, yang dikatakan baru yang selama ini tidak atau belum dilakukan oleh penyelidik, ya itu terbuka untuk dilakukan pendalaman, bahkan bagaimana nantinya ya itu akan kita respon dulu. Ya, tentu Kompolnas yang hadir di situ juga pasti melihat itu, apabila memang ada sesuatu yang baru di luar atau belum yang dikerjakan, dilakukan oleh penyidik di dalam memproses pengaduan ini, kemungkinan untuk merespon apa yang baru itu yang kira-kira itu merupakan fakta dan perlu direspon, itu pasti direspon. Oke, baik Pak Yusuf. Prof. Suparji, gelar perkara khusus di Barreskrim Polri masih berlangsung sesi keduanya, tapi di Polda Metro Jaya juga ada laporan yang dilayangkan oleh pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Prof. Nah, ini bagaimana keterkaitannya? Apakah bisa saling mempengaruhi, Prof? Ya, ini saling mempengaruhi karena misalnya di Barreskrim sampai ada sebuah kesimpulan tidak ada peristiwa pidana, atau dengan kalimat yang lain berarti ijazahnya adalah asli, maka kemudian ketika muncul narasi di publik yang mengatakan ijazahnya adalah palsu, berarti terjadilah sebuah pencemaran nama baik. Maka ini akan sangat terkait bagaimana
perjalanan kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dengan kasus yang Pak Jokowi sebagai terlapor. Maka karena mengingat ini adalah sebagai sebuah satu kesatuan perkara yang tidak bisa pisahkan, tentunya akan terjadi koordinasi yang baik antara Polda Metro Jaya dengan Barreskrim supaya kemudian ada sebuah keputusan yang berkolaboratif, yang sinergis, jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu gelar perkara khusus kali ini tentunya salah satu dalam rangka mengevaluasi kinerja dari penyelidik yang telah dilakukan. Apakah sudah benar melakukan klarifikasi kepada para saksi, menganalisa tentang surat, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, dalam forum inilah terjadi pemaparan dari penyelidik untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang kemudian tidak ada celahnya. Persoalannya sekarang ini kan sebetulnya karena faktor perbedaan sudut pandang. Perbedaan bagaimana cara memandang kasus ini. Karena tentunya mestinya ditetapkan dulu sudutnya, baru dipandangi. Baru jangan memandangi dulu, baru dilihat sudutnya. Sehingga terjadi pembenaran-pembenaran satu pihak. Inilah yang kemudian akhirnya tidak ketemu. Karena cara memandangnya adalah berbeda-beda tadi itu. Oke. Nah malam hari ini juga para narasumber hadir untuk menjawab dari berbagai perspektif. Tentunya Pak Ito, kita juga nanti ingin tahu bagaimana koordinasi yang berlangsung antara Polda Metro Jaya yang menangani laporan dari Joko Widodo dan juga gelar perkara khusus yang tengah berlangsung di Barreskrim Polri. Dijawabnya nanti ya Pak Ito. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kita lanjutkan perbincangan yang menarik pemirsa mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Ito, bagaimana kemudian koordinasi atau sinergi yang harus dilakukan antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri? Mengingat di Polda Metro Jaya juga tengah bergulir laporan yang dilayangkan dari pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Pak Ito. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suparji, Pak, bahwa ini kan objeknya sama. Jadi objek utamanya di sini dari pasal 184 ayat 1 itu adalah dokumen. Nah, jadi ketetapan atau keputusan sementara yang menyatakan bahwa dokumen itu identik dan otentik yang boleh dikatakan itu merupakan dokumen asli, itu akan menjadi alat bukti yang untuk laporan di Polda Metro Jaya bisa berjalan. Bagaimana kita bisa mengatakan terjadi pencemaran, kemudian fitnah, memberikan laporan atau berita bohong di media kalau ternyata dokumennya itu ternyata palsu. Nah, oleh karena itu di sini adalah yang menentukan hasil dari gelar perkara khusus ini harus segera disampaikan ke penyidik di Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti. Soal nanti tidak puas, tadi kan ada mekanisme yang sudah disampaikan Prof juga. Kita ada namanya Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana. Kita tunggu nanti. Nah, di penuntutan nanti pun juga akan disaring apakah penuntut umum merasa bahwa yang disampaikan oleh Polri kalau memang ini disampaikan unsur pidananya memenuhi tidak. Kalau tidak harus dihentikan. Kalau diterima maka akan diteruskan sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan di sanalah nanti kita akan bisa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan satu keputusan hukum yang tetap dan kejelasan bagi masyarakat. Dan untuk drama ini selesai, Mbak, di sana. Kecuali kalau ada laporan. Oke, sudah sampai jadi drama ya Pak Ito ya. Nah ini karena publik juga penasaran Pak, kalau disederhanakan artinya apakah harus menunggu dulu hasil secara resmi yang diumumkan di Barreskrim Polri, kemudian kasusnya di Polda Metro Jaya baru ditangani atau seperti apa Pak Ito? Ya pasti dong, pasti kan. Kan sekarang yang disampaikan Prof. Suparji jelas, ini adalah satu kesatuan ya dari satu kasus yang dilaporkan dan yang melaporkan objeknya sama, yaitu ijazah. Tetapi yang di Polda Metro adalah akibat dari disampaikan bahwa ini ijazah ini dianggap palsu, maka orang itu akan tercemar, merasa difitnahkan. Nah ini akan bertambah terus Pak. Sekarang kita lihat banyak lagi kalau menurut saya sudah tidak asli dari aspek hukum lagi ya, mungkin ada hal-hal lain menurut saya pribadi yang membuat masalah ini menjadi berkembang dan membuat masyarakat publik juga semakin bingung gitu. Tapi saya kira untuk hukum ini harus betul-betul diberikan kepastian hukum nanti pada saat penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro.
mereka sudah diundang untuk klarifikasi karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh pelapor ya, dalam ini pihak Pak Jokowi, dan kemudian untuk diklarifikasi tapi mereka tidak datang. Saya kira nanti itu akan menjadi permasalahan juga ya. Jadi saya kira mungkin kita tunggu saja nanti bagaimana Polda Metro menerima hasil dari Barreskrim. Dan jangan lupa Mbak, bahwa sampai dengan penyidikan di Polda Metro itu Biro Wasidik Barreskrim itu akan selalu hadir. Mereka akan selalu mengawal, dan pasti Kompolnas akan hadir juga. Kalau enggak nanti ada lagi drama Korea baru nih. Oke, baik Pak Ito. Ini kalau dari Prof. Suparji sebetulnya tidak harus ditunggu karena nggak ada akhirnya. Tapi kalau Pak Ito kita tunggulah. Kalau Pak Yusuf gimana Pak? Di pihak yang menunggu atau ini nggak akan ada akhirnya? Drama Korea ini masih akan terus berlangsung kah Pak Yusuf? Karena yang dikejar juga soal kepastian hukum para pihak, Pak Yusuf. Ya. Jadi kata kuncinya ya kepastian hukum itu yang kalaupun kita harus menunggu kepastian hukum yang itu yang harus diberikan. Kompolnas sendiri akan terus hadir, memantau, mengawasi proses hukum itu. Nah, di Polda Metro Jaya kan pengadunya Pak Jokowi. Kita kan harus menghormati juga haknya. Begitu juga yang Pak Jokowi sebagai teradu, kita menghormati pengadu dan pengaduan itu diproses. Ya, tentu masing-masing berbeda penyidiknya, meskipun dalam pengawasan fungsi penyidikan oleh Barreskrim dan kami Kompolnas di Polda Metro Jaya juga akan mengawasi, insya Allah akan hadir memberikan asistensi dan pengawasan di pelaksanaan gelar yang ada di Polda Metro Jaya nantinya. Ya kita harap memang apa yang dilakukan penyidikan dengan laporan pencemaran nama baik ya memang ya ada kata kuncinya juga ada pada ijazah. Nah, apabila ijazahnya itu secara pasti secara hukum memang itu tidak palsu, berarti ini menjadi alat bukti bahwa hak Pak Jokowi mengatakan bahwa ini namanya dicemarkan sehingga menjadi terbukti, atau kebalikannya. Tapi yang jelas bahwa kami Kompolnas pengaduan di Barreskrim dan laporan di Polda Metro Jaya ini akan terus kami hadir mengawasi. Itu yang paling utama. Oke, itu yang kita harapkan juga untuk transparansi ya Pak Yusuf. Prof. Suparji, untuk akhirnya seperti apa? Apakah kemudian harus menjawab kepastian hukum saja atau ada yang lain yang juga harus menjadi perhatian, Prof? Ya tentunya polisi kan alat negara yang bagaimana kemudian merepresentasikan kepentingan negara adalah terjaga. Pada dalam hal ini negara melalui alat negaranya berkepentingan tidak ada kegaduhan, tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat. Maka untuk itu tentunya adalah bagaimana proses hukum itu tidak sekedar konsentrasi pada kepastian, tetapi adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, apa yang ada dalam kepastian tadi mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan. Dan yang menurut saya, yang satu hal yang kemudian menjadi perhatian penting ya, supaya kesimpulan ini tidak menimbulkan keraguan di publik, bagaimana proses merumuskan kesimpulan tadi adalah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian, apa adanya berarti adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan rekonstruksi fakta berdasarkan barang bukti yang ada, sehingga demikian tidak muncul kecurigaan lagi, tidak ada kata lain, jangan sampai muncul ada dusta di antara kita, misalnya seperti itu. Karena itu akan jadi masalah itu. Dusta di antara kita. Kesimpulan sesuai dengan fakta, tidak hanya kepastian hukum, tapi juga manfaat dan juga keadilan bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Suparji, Pak Ito, dan juga Pak Yusuf. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan lainnya bersama dengan Vena Kintan. Ya, pertanyaan yang terus-menerus dilontarkan, kapan gencatan senjata ini akan terwujud di Gaza Palestina? Apakah yang dilakukan Israel terus menggempur Gaza Palestina di tengah perundingan yang tengah berlangsung ini sebagai strategi untuk menekan Hamas? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini sudah ada Mas Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Sofwan. Selamat malam. Oke, sambil menunggu juga kehadiran narasumber kita berikutnya, ini ada Mas Faisal Assegaf. Mungkin kita awali terlebih dahulu dengan Mas Sofwan ya. Mas Sofwan, ini kalau kita lihat Amerika Serikat pede ya, mengatakan optimis bahwa Hamas ini akan setuju dengan gencatan senjata ataupun kesepakatan damai.
Padahal sampai saat ini juga belum ada keputusan gitu. Tapi melihat optimisme Amerika Serikat sebetulnya apa sih yang terjadi? Iya, pertama penting untuk mengingat bahwa aksi militer yang dilakukan oleh Israel ini adalah sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan dan dimungkinkan ketika dia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Sehingga ketika Donald Trump ini memang memiliki intensi untuk menghadirkan ceasefire atau gencatan senjata, sebenarnya dia memang memiliki daya tawar, terutama kepada Israel sebenarnya justru. Karena sebenarnya ada 3 faktor yang membuat gencatan senjata ini sekarang menjadi lebih mungkin daripada pada awal tahun kemarin. Faktor pertama adalah war fatigue. Jadi masyarakat Israel itu secara umum saya kira melihat bahwa perang yang dilakukan di Gaza atau genosida kalau kita melihat dari sisi hukum internasional itu tidak jelas ujungnya. Bahkan kemarin kita misalnya mendengar kabar mengenai seorang tentara yang kemudian membakar diri karena trauma perangnya. Kita masih melihat bahwa ujung perangnya ini belum kelihatan. Sampai sekarang masih ada perang. Jadi ada war fatigue dari masyarakat Israel. Kemudian yang kedua, Netanyahu itu baru saja mendapatkan leverage di atas pesaing politik domestiknya, dan termasuk juga pada peserta koalisi domestik yang selama ini menjadi hambatan bagi dia untuk keluar dari Gaza gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita ingat kemarin waktu dia gencatan senjata yang pertama, itu ada satu menterinya yang mengundurkan diri kan, Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir mundur karena kecewa dengan keputusan Netanyahu untuk menyepakati gencatan senjata, yang kita ingat waktu itu juga dipaksa oleh Donald Trump. Kita ingat bagaimana Donald Trump kemudian mengirim Witkoff kemudian mau bicara sama Netanyahu mau menghindar, tapi Witkoff maksa untuk ketemu, akhirnya kemudian terjadilah gencatan senjata itu. Tapi Itamar Ben-Gvir mundur, yang itu membuat koalisinya menjadi lebih rentan, lebih lemah lagi, sehingga insentif bagi Netanyahu adalah menyabotase proses gencatan senjata itu. Nah, tapi Netanyahu sekarang ini sudah agak lebih lega di dalam politik domestiknya. Kenapa? Karena dia baru saja bisa mengklaim kemenangan historis dengan memaksa Amerika Serikat untuk ikut menyerang Iran kan, dengan mengebom situs nuklir Iran yang 3 itu kan, Natanz, Isfahan, dan satu lagi yang paling besar ya. Yang itu kemudian menghadirkan kemenangan, setidaknya narasi kemenangan dari Netanyahu, dan membuat dia memiliki leverage yang lebih tinggi di dalam politik domestik untuk bisa, saya sudah cukup nih, saya sudah menang. Soalnya kalau nggak ngomong begitu, nanti dia akan dikritik. Ketiga, ya memang ketergantungan pada Amerika Serikat. Kalau Donald Trump mau ini berhenti, ini bisa berhenti. Gitu. Setidaknya dari sisi Israel. Jadi problemnya sekarang tinggal deal teknisnya soal gencatan senjatanya seperti apa, dan the day afternya, jadi setelah kalau gencatan senjatanya itu selesai dan negosiasinya selesai, pemerintahan seperti apa yang akan muncul di Gaza. Itu yang juga menjadi pertanyaan ya, karena kita semua ingin perdamaian dan juga gencatan senjata dalam perundingan ini bisa terwujud untuk membantu warga Gaza di sana. Tapi kita ingin tahu, Mas Faisal Assegaf yang sudah bergabung bersama kami di Pengamat Timur Tengah. Mas Faisal, jika nanti gencatan senjata akan terwujud, Gaza ini akan seperti apa sih, Mas? Dengan kondisi yang sudah hancur saat ini. Kalau lihat masa depan Gaza setelah perang itu, kalau saya melihat ada 3 skenario. Yang pertama, kalau gencatan senjata terjadi, itu sifatnya sementara. Karena kita lihat perang 2008, Desember 2008 sampai Januari 2009, kemudian pecah perang 3 tahun lagi 2012. 2012 ke 2014 artinya gencatan senjata cuma 2 tahun. 2014 ke 2021 7 tahun. Nah 2021 sampai 7 Oktober 2023 itu juga 2 tahun. Artinya gencatan senjata itu sifatnya sementara, karena pada hakikatnya kan Hamas pasti sebagai bangsa, Palestina sebagai bangsa yang dijajah punya hak untuk melawan. Sama sebagai penjajah, Israel juga akan melihat Hamas sebagai serangan 7 Oktober kemarin itu mengubah persepsi baik Hamas maupun Israel.
Hamas melihat bahwa Israel tidak sekuat seperti digembar-gemborkan. Artinya bisa ditembus lewat serangan 7 Oktober 2023. Nah sebaliknya Israel akan melihat bahwa selama masih ada Hamas di Gaza, maka ini adalah ancaman nyata bagi keamanan dan eksistensi Israel. Jadi gencatan senjata itu hanya jeda perang. Kemudian skenario kedua adalah kalau memang skenario kedua itu adalah perang berlangsung terus-menerus. Kenapa perang bisa berlangsung terus-menerus? Pertama yaitu tadi karena persepsinya sudah berubah. Dengan Hamas bisa bertahan melakukan perang sampai sekarang setahun, 3 bulan lagi 2 tahun, itu kan mengekspos, membuka kedok bahwa ada standar ganda nih yang dilakukan Amerika dengan sekutunya terhadap kemanusiaan. Standar ganda terhadap penerapan hukum internasional dan piagam PBB. Ketika mereka warga Israel yang tewas sekitar 1.200 itu atau 250 lebih yang menjadi tawanan itu adalah mereka berhak membela diri dengan itu. Bagaimana dengan puluhan ribu warga Palestina yang sekarang jadi korban? 57.000 lebih sudah menjadi korban. Nah itu kan seperti itu. Nah yang kedua ini kan dengan perang yang terus berlangsung lama, terus juga diakui terjadi genosida, terus juga ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada 3 pemimpin Hamas, tapi 3-3-nya sudah tewas, Yahya Sinwar, Muhammad Daif, dan Ismail Haniyah. Tinggal 2 yang masih hidup, yakni Perdana Menteri Ismail Haniyah sama mantan Menteri Pertahanan Yoav Galan. Itu kan makin merusak pamor Israel. Kita tahu Israel terpojok dalam diplomasi internasional. Orang-orang Israel juga mulai dibenci. Terakhir di Malaga pemilik restoran mengusir. Terus juga Yayasan Hind Rajab dibentuk pada Januari kalau nggak salah tahun lalu. Itu juga sudah mulai mengejar para tentara Israel yang pernah bertugas atau perwira yang pernah bertugas. Artinya semakin lama perang, Israel akan terpojok di pamornya. Kemudian juga mereka punya tekanan domestik baik militer, terus juga ekonomi, termasuk juga politik. Walaupun tadi disebutkan memang sekarang Netanyahu cukup kuat dengan dukungan dari Itamar Ben-Gvir, tapi mereka itu kan ada tekanan bahwa ini ada sandera yang harus dibebaskan. Selain juga mereka mengalami defisit, terus secara militer saya pernah menulis, jadi semakin terbuka bahwa pemerintahan Netanyahu juga berbohong kepada rakyatnya. Ketika mereka bilang yang tewas hanya sekitar 800-an kalau tidak salah, padahal pernah ada data bahwa Desember atau Januari itu minimum 5.000 tentara Israel tewas. Terus kemudian menurut asuransi nasional Israel 72.000 yang luka, termasuk 12.000 cacat tetap. Nah skenario ketiga itu ya ini yang tidak mungkin secara teori yang didukung oleh Donald Trump bahwa Gaza harus dikosongkan. Netanyahu ini adalah orang yang melawan kebijakan Perdana Menteri Ariel Sharon untuk mundur pada Agustus 2005. Jadi dia tidak akan mau mengulangi kesalahan Sharon, makanya dia akan mencoba menghabisi Hamas dan menguasai kembali Gaza. Ada 3 skenario tadi ya. Saya mau kembali ke Mas Sofwan. Ini kan perundingannya masih alot ya antara Israel dan juga Hamas di Doha sampai saat ini. Tapi Israel masih terus menggempur Gaza Palestina walaupun di tengah perundingan. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah memang Israel ini punya komitmen untuk berunding, gencatan senjata ataupun perdamaian atau tidak, atau justru ini salah satu strategi untuk menekan Hamas dalam meja perundingan? Justru biasanya kalau menjelang akhir proses perundingan itu semakin keras dan semakin brutal karena orang kan butuh meningkatkan leverage di meja perundingan. Jadi perang itu selalu merupakan extensions dari politik, negosiasi juga extensions dari politik. Jadi tentu saja gitu ya, masing-masing pihak mencoba meningkatkan daya tawarnya, leverage-nya di hadapan si musuh perundingan ya kan. Dalam hal ini ya makanya kemudian kita melihat biasanya terjadi intensifikasi serangan sambil Netanyahu kan sekarang lagi di Amerika Serikat kemarin ya ketemu Donald Trump, bahkan sampai mencoba mendapatkan dukungan Trump dengan mempromosikan, yang menyatakan akan mendorong Donald Trump mendapatkan hadiah Nobel, gitu ya. Israel ini meletakkan berbagai permintaan yang saya kira sangat sulit diterima oleh Hamas, gitu ya.
Dan Hamas sendiri juga memiliki beberapa permintaan yang masih sangat sulit diterima oleh Israel kan. Beberapa poin yang mereka masih belum ketemu itu kan sebenarnya hal yang sangat fundamental. Pertama soal penyaluran bantuan. Israel ingin bahwa selama gencatan senjata yang beroperasi masih GHF, Gaza Humanitarian Foundation, yang sejak beroperasi itu setiap hari ratusan dan ratusan orang luka-luka atau bahkan sampai meninggal gitu di sekitar area operasinya. Dan bahkan kemarin ada laporan dari Associated Press yang mendapatkan bocoran orang dalam dari pengelola GHF ya memang mereka nembakin orang gitu loh, nembakin orang yang nyari bantuan gitu ya, sehingga tapi Israel mau itu tetap stay, sementara Hamas mau yang kemudian dalam masa gencatan senjata yang mengelola bantuan itu nanti badan-badan PBB dan masyarakat internasional yang lebih netral. Kemudian yang kedua, Hamas menghendaki Israel mundur dari wilayah-wilayah yang kemudian diambil lagi oleh Israel setelah gencatan senjata yang pertama dilanggar. Kemudian yang ketiga ya soal endgame-nya setelah selesai ini mau seperti apa? Seperti tadi dibilang oleh Bang Faisal, Israel maunya kembali menguasai. Kan kemarin di pertemuan dengan Donald Trump, Netanyahu mengatakan bahwa kalaupun nanti ada Palestina yang merdeka, termasuk di Gaza, kontrol militer tetap di Israel. Artinya apa? Salah satunya di Gaza yang dibayangkan adalah kontrol militer terus. Ini kan kemarin ada berita yang cukup ramai di media Israel ya, bahwa Netanyahu dan komandan militer Israel itu berdebat karena Netanyahu mau pokoknya Israel tetap akan occupy Gaza setelah perang ini. Menarik yang apa dikatakan oleh Mas Sofwan dan juga Mas Faisal yang menyebut gencatan senjata ini ternyata jatuhnya adalah jeda perang begitu. Tapi apa sih yang membuat perundingan antara Israel dan juga Hamas ini belum juga menemukan titik terang ataupun belum juga ada hasilnya? Kita akan kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita Mas Faisal. Ini beberapa waktu lalu terjadi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Netanyahu yang disebut-sebut membahas pengusiran warga Gaza ke negara tetangga. Apa sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel dengan pembahasan tersebut? Ya, saya kira salah satu strategi penjajahan Israel atas Palestina adalah politik demografi, yaitu bagaimana mengusir orang Palestina agar mereka bisa mengklaim itu wilayah mereka. Kan ini yang selama ini dijalankan. Di tepi barat juga seperti itu, di Hebron. Kemudian juga ini kan banyak ada ratusan permukiman dan terus diperluas terutama di Yerusalem Timur untuk mengklaim bahwa Yerusalem Timur itu adalah wilayah mereka, tidak pantas untuk jadi ibu kota Israel itu. Nah, saya kira apa yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin merelokasi, mengevakuasi 1.000 korban luka, mungkin karena tidak terdengar lagi wacananya sudah dibatalkan karena memang pertama itu akan mendapat resistensi di dalam negeri. Kita punya masalah defisit anggaran, ekonomi lesu, terus juga ada masalah di bidang kesehatan. Tiba-tiba ada orang Palestina yang diperlakukan tanda kutip secara istimewa, ya di kesehatannya, terus makannya, terus tempat tinggal, dan itu kan beban anggaran yang sangat besar di saat kita sedang Prabowo mengkampanyekan efisiensi anggaran. Jadi apa ini kan rencananya ini bukan rencana yang baru saja dibuat ya, baik itu Amerika Serikat dan juga Netanyahu. Ternyata rencana ini sudah lama dibuat. Apa konsekuensinya jika nanti ini terwujud, Mas Sofwan? Karena ada kekhawatiran bahwa Israel dan juga Amerika Serikat akan bersekongkol untuk mengusir warga Gaza Palestina dari tanah Palestina. Kalau kita menggunakan kacamata hukum internasional, para ahli hukum internasional, bahkan termasuk yang dari Israel sendiri, seperti Ras Segal dan yang lain-lain, mereka mengatakan ini clear textbook ethnic cleansing, textbook genosida. Jadi genosida dan kemudian ethnic cleansing itu salah satu caranya adalah menciptakan kondisi yang tidak mungkin menopang kehidupan supaya orang-orang yang tadinya hidup di situ itu terpaksa pindah. Tadi Netanyahu dilaporkan bilang ada freedom for choice, yang mau tinggal silahkan tinggal, yang nggak tinggal, yang mau pergi silahkan, jangan dilarang. Tapi
mana mungkin ada freedom to choose ketika misalnya mereka berada di bawah todongan senjata dan tempat tinggal mereka dibom terus gitu kan. Jadi kan rencananya Israel yang sekarang kita dapatkan kan penduduk Gaza itu mau dikonsentrasikan di wilayah yang sangat kecil di Rafah. Yang dari situ kemudian dia akan jadi tempat transit untuk dipindah ke negara-negara lain. Jadi di luar wilayah itu akan dianggap sebagai wilayah konflik karena Hamas itu masih melawan dan masih bertahan dengan sangat kuat sekarang. Jadi dia mau memaksa semua sipil itu dikumpulin di wilayah yang sangat kecil. Di luar wilayah itu, kalau ada warga nggak pergi ke wilayah itu, dia dianggap sebagai Hamas. Jadi mau anak-anak, perempuan, ya dia akan dicatat sebagai teroris sehingga dibunuh gitu loh. Jadi penduduk sipil itu dipaksa dikumpulkan di satu tempat yang sempit, kemudian mereka akan dipaksa memilih kamu mau pergi atau enggak gitu. Kalau mereka mau pergi nanti akan disebut bahwa ini voluntary migration gitu. Padahal nggak mungkin voluntary kan kalau situasinya begitu. Jadi ini textbook ethnic cleansing, clear. Nah, masalahnya adalah apakah rencana ini akan berjalan lancar atau tidak gitu kan kita melihat bahwa resistensi dari negara-negara tetangganya juga sangat besar ya, resistensi dari Liga Arab misalnya. Kalau skenario Israel dan Amerika Serikat kan Israel mau menguasai kembali wilayah Gaza dengan cara apa? Dengan mengubah demografinya, dengan cara apa? Memindahkan sebanyak-banyaknya orang Gaza keluar Gaza, kemudian dipecah ke berbagai negara. Tidak hanya negara tetangga, tapi negara yang jauh-jauh juga termasuk Eropa, tapi dipindah kecil-kecil gitu ya. 10.000 gitu sampai 2 jutanya itu hilang atau tersisa sangat sedikit. Nanti mungkin tersisa dalam gated communities, di dalam kantong-kantong atau dalam bahasa yang lebih lugas dalam concentration camps gitu. Jadi nanti akan ada kantong-kantong yang di sekelilingnya militer Israel kemudian menguasai pengelolaannya. Nah, tapi kan ini ditolak. Liga Arab itu kan menawarkan alternatif. Alternatifnya apa? Rekonstruksinya dilakukan di Gaza. Jadi selama proses rekonstruksi itu penduduk Gaza, penduduk Palestina yang ada di Gaza itu mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sambil wilayahnya direkonstruksi. Jadi mereka tidak pergi keluar dan itu memungkinkan secara teknis gitu loh. Jadi dan negara-negara Arab siap bayar. Artinya apa? Artinya ada alternatif skenario lain yang ditawarkan. Jadi ini masih kuat-kuatan gitu ya. Alternatif lain ya. Saya mau tanya ke Mas Faisal, alternatif lain yang ditawarkan oleh Liga Arab itu realistis nggak sih untuk dilakukan? Sebenarnya realistis, cuma kan itu yang tidak diinginkan oleh Israel. Israel ya pasti pengen Gaza kosong agar ya mereka bisa menguasai itu kembali. Cuma ya rencana mengosongkan Gaza ini tidak akan mungkin. Karena juga rakyat Palestina pasti akan melawan. Sejauh ini sekitar kalau berdasarkan hasil survei dari Palestinian Center for Research, Policy Research and Survey and Research itu 54% masih setuju Hamas yang menguasai Gaza, memerintah Gaza. Kemudian juga mayoritas di atas 50% itu masih setuju bahwa perlawanan bersenjata itu tetap dilakukan. Karena itu cuma satu-satunya cara dalam melawan Israel. Rencana pengusiran warga Gaza ke negara-negara tetangga atau bahkan kalau kata Mas Sofan negara-negara lain juga. Ini ada kaitannya juga dengan alotnya diskusi ataupun perundingan mengenai gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas? Tentu saja. Jadi kalau tadi skenario idealnya Israel adalah Gaza retaken, ya, kesalahan tahun 2005 mundur dari Ariel Sharon itu dalam kepalanya Netanyahu kan kesalahan politik yang besar itu bisa digagalkan, dibatalkan sehingga Israel mengambil kembali wilayah Gaza. Kan dulu Gaza banyak settlement juga, banyak pemukiman Yahudi di situ yang ilegal ya. Makanya sekarang koridor-koridornya itu kan dinamai dengan nama bekas pemukimannya. Netzarim itu nama pemukiman ilegal Yahudi di Gaza sebelum penarikan mundur tahun 2005. Jadi skenario ideal itu yang Israel seperti itu. Tapi ada endgame alternatif soal setelah perang ini akan jadi seperti apa. Endgame-nya Israel adalah Israel menguasai kembali Gaza, setidaknya secara militer. Tapi kemudian ada alternatif endgame lain tentu saja. Hamas terbuka misalnya dengan option bahwa
oke, Hamas nggak pegang lagi kalau memang itu dianggap sebagai red line, tetapi yang pegang adalah sebuah pemerintahan teknokratik yang terdiri dan mewakili berbagai fraksi, berbagai faksi di dalam kelompok perlawanan Palestina. Jadi bukan Hamas, tetapi orang Palestina sendiri yang menentukan, gitu ya, bukan orang luar. Nah ini yang Hamas terbuka dengan opsi ini. Tentu yang ideal buat Hamas masih pegang, gitu ya. Tapi kalau itu sulit deal, Hamas pun terbuka dengan oke, tapi masih Palestina yang menentukan. Opsi lain adalah dipegang oleh otoritas Palestina. Tapi opsi dipegang Hamas, dipegang kelompok teknokratik Palestina, atau dipegang otoritas Palestina ini ditolak mentah-mentah oleh Israel karena mereka nggak percaya sama Palestina dan mereka nggak ingin Palestina punya kemampuan untuk kemudian mengelola pemerintahan yang efektif, gitu ya. Tapi ada alternatif lain, misalnya yang muncul dari diskusi-diskusi ini, misalnya ada semacam mandat yang kemudian diberikan ke beberapa negara Arab yang dianggap bersahabat dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab atau Mesir. Atau ada skenario lain, misalnya ada seorang tokoh Palestina yang dianggap cukup bersahabat dan bisa diterima oleh Israel seperti Dahlan, gitu ya. Nah ini skenario ini masih semuanya masih on the table, sehingga memang masih mempersulit proses negosiasi karena belum ketemu memang. Ada skenario, ada opsi-opsi, termasuk juga dengan opsi alternatif tersebut. Apakah mungkin kemudian baik itu kedua belah pihak akan mengambil opsi ataupun skenario yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Sofwan, Mas Faisal? Saya kira Gaza setelah perang ini akan kembali ke status quo. Hamas tetap berkuasa di sana. Israel tidak akan bisa menguasai karena kita lihat hampir 2 tahun ini kan Hamas masih bisa melakukan perlawanan. Itu kan yang diserang itu kan warga sipil, infrastruktur sipil. Kalau video-video yang dirilis IDF itu kan hanya memperlihatkan tentara menembak ruang kosong, sedangkan kalau yang dirilis oleh Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer Jihad Islam maupun Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas itu memperlihatkan mereka memang menyerang target militer Israel. Jadi ya Israel tidak akan bisa menguasai Gaza dan juga ya akhirnya kembali ke status quo, Hamas yang tetap akan berkuasa di sana. Karena ya itu tadi hasil survei 2023 pertengahan itu memang ada penurunan. 70%, 70-an% itu 2023 menyetujui perlawanan bersenjata satu-satunya opsi untuk menghadapi Israel. Nah, pertengahan 2024 survei yang sama itu turun jadi sekitar 50-an%. Tapi kepercayaan masyarakat terhadap Hamas tetap tinggi. Sebaliknya kepada Fatah itu rendah. Karena survei 2023 itu 80% tidak lagi percaya dengan pemerintahan Abbas dan minta Abbas untuk mundur. Jadi sulit untuk opsi tadi yang disebutkan oleh Mas Sofwan bahwa Fatah, otoritas Palestina yang memerintah di Gaza itu tidak akan bisa. Terus juga kalau orang luar yang memerintah kan sama saja. Loh ini bagi Hamas, bagi pejuang Palestina, kok orang lain penjajah. Siapa mereka? Walaupun bukan Israel, tapi kan mereka tidak berhak memerintah di Palestina. Jadi ya akan kembali ke status quo. Baik. Akan kembali ke status quo, Hamas yang akan berkuasa. Ya Israel akan keluar dari Gaza. Israel akan keluar. Itu harapannya semoga perundingan antara Israel dan juga Hamas yang masih berlangsung alot sampai saat ini segera membuahkan hasil. Tentunya kita terus pantau. Terima kasih Mas Sofwan atas waktunya. Terima kasih Mas Faisal Segaf atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kanana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir bersama dengan Celia Alessandra dengan tema diversifikasi pasar ekspor, siasati tarif Trump. Akhir kata dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.